Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Penata Laksanaan Fisioterapi pada Low Back Pain Myogenik di RS PKU Boyolali. Lalu kelompok kami yang pertama ada Faizia Revalina, Natasha SK Devi, dan saya Putri Cahyaningsih. Langsung ke topik yang pertama, latar belakang masalah. Bekerja merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang. Namun dalam bekerja, seseorang tetap saja akan memerlukan gerak dan posisi kerja yang ergonomis. Aktivitas kerja yang kurang baik dengan posisi tubuh yang dengan duduk yang terlalu lama akan menimbulkan otot menjadi spasme dan mampu mengganggu produktivitas kerja. Otot spasme terjadi karena kerja yang terus-menerus dan berlebihan dapat menyebabkan trauma dan vasokonstriksi serta otot hipertonus. Lalu selanjutnya definisi. Low back pain myogenik adalah suatu tanda adanya nyeri, spasme otot, serta keterbatasan aktivitas fungsional. Nyeri punggung bawah merupakan gangguan pada bagian otot rangka yang disebabkan karena otot menerima beban statis secara berulang yang menyebabkan keluhan pada sendi, ligamen, dan tendon yang paling sering terjadi dalam aktivitas. Nyeri punggung bawah merupakan rasa nyeri ngilu, pegal yang terjadi di daerah punggung bagian bawah. Selanjutnya etiologi. Gangguan yang terjadi pada nyeri punggung bawah myogenik yaitu karena adanya nyeri tekan pada region lumbal, spasme otot-otot punggung bawah sehingga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan otot dan para vertebra yang dapat mengakibatkan keterbatasan gerak. Spasme sehingga aktivitas fungsional terganggu. Ketegangan otot yang disebabkan oleh sikap tegang yang konstan atau berulang pada posisi yang sama akan memendekkan otot yang akhirnya akan menimbulkan rasa nyeri. Selanjutnya, konstruksi atau patofisiologi. Konstruksi punggung yang unik meningkatkan terjadinya fleksibilitas dan memberi perlindungan terhadap sumsum tulang belakang. Otot-otot abdominal berperan dalam aktivitas mengangkat beban dan sarana pendukung tulang belakang. Obesitas, masalah struktur, dan peregangan berlebihan pada sarana pendukung ini menyebabkan back pain atau nyeri punggung. Perubahan di generasi diskus intervertebra akibat usia menjadi fibrokartilago yang padat dan tidak teratur merupakan penyebab nyeri punggung biasa. Keluhan low back pain dan keterbatasan aktivitas menimbulkan keluhan atau masalah pada klien yang mengalami low back pain. Lalu tanda gejala. Tanda dan gejala low back pain myogenik adalah onset atau waktu timbulnya, bertahap, nyeri difus atau setempat, sepanjang punggung bawah, tenderness pada otot-otot punggung bawah, lingkup gerak sendi atau LGS terbatas, tanda-tanda gangguan neurologis tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan diagnosa. Yang pertama ada tes Patrick, dengan cara pasien tidur telentang dan kalkaneus menyentuh patella dengan terapis berada di sias dan bagian medial kiri ini. Lalu setelah itu lakukan kompresi. Apabila terjadi nyeri maka ada kelainan di otot adduktor atau lig, anterior hip atau ligamen anterior sacroiliaca ligamen. Selanjutnya ada straight leg rising atau SLR, di mana cara melakukannya yaitu pasien diminta untuk berbaring di atas tempat tidur. Pemeriksa dilakukan fleksi pada sendi pinggul bawah dengan cara salah satu tangan memegang tumit pasien dan mengangkatnya sementara tangan yang lain menekan lutut supaya tetap lurus. Lalu pemeriksa melakukan pada sudut beberapa fleksi pasif tersebut menimbulkan rasa nyeri. Tes SLR positif jika sewaktu dilakukan gerakan fleksi pasif yang membentuk sudut kurang dari 70 derajat menimbulkan rasa nyeri yang menjalar sepanjang perjalanan nervus ischiadicus. Lalu teknologi intervensi yang pertama ada SWD atau short wave diathermy, dapat mengurangi nyeri pada punggung bawah sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas lumbal. SWD juga merupakan suatu terapi panas dengan teknik aplikasi terapinya menggunakan arus listrik radio frekuensi tinggi dan mampu menembus jaringan dengan kedalaman 4-5 cm. Menurut FCC telah menetapkan 3 frekuensi yang digunakan pada diathermy gelombang pendek yaitu 27,12 MHz dengan panjang gelombang 11 meter, lalu 13,56 MHz dengan panjang gelombang 22 meter dan 40,68 MHz dengan panjang gelombang 7,5 cm. Selanjutnya ada Trans Electrical Nerve Stimulation atau TENS.
adalah salah satu alat fisioterapi dengan menggunakan arus listrik untuk menangani masalah muskuloskeletal. Lalu, TENS sering digunakan untuk menangani masalah nyeri muskuloskeletal. Arus yang dihasilkan dapat memberikan efek stimulus pada serat otot, nyeri masking, vasodilatasi, dan hiperemia. Terapi menggunakan TENS pada tulang belakang lumbal selama 15 menit dengan menggunakan 2 elektroda, frekuensi amplitudo termodulasi tunggal, konvensional 100 Hz dan diterapkan pada 60 US dan intensitas sesuai dengan ambang batas individu tanpa menyebabkan rasa sakit. Lalu yang terakhir ada William Flexion. Diberikan dengan tujuan atau salah satu latihan untuk mengurangi punggung bawah dan meningkatkan William Flexion diberikan untuk mengurangi nyeri pada punggung bawah dan meningkatkan gerakan pada bagian punggung bawah, latihan aktif pada otot-otot abdominal, serta peregangan pasif pada otot gluteus maximus, hamstring, flexor hip, dan otot sacrospinalis. Hasil yang didapat yaitu sebanyak 6 kali adalah berkurangnya nyeri yang dirasakan pasien sehingga ada peningkatan dari gerak sendi yang luas dan aktivitas fungsional yang meningkat. Oke. Selanjutnya status klinis akan dilanjutkan oleh Saudari Reva. Baik Mbak Putri, saya lanjutkan. Status klinik, keterangan umum penderita. Nama Tuan A, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pemadam, alamat Surodadi, nomor RM 1711651, tempat perawatan Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Selanjutnya Mbak Putri, slide. Data medis rumah sakit, diagnosa medis LBP myogenik, terapi umum medikamentosa berupa ibuprofen dan valisanbe, rujukan fisioterapi dari dokter, mohon lakukan tindakan fisioterapi atas nama Tuan A, usia 24 tahun dengan diagnosa LBP myogenik. Anamnesis, keluhan utama, pasien mengeluhkan nyeri pada punggung bawah dan tidak menjalar. Riwayat penyakit sekarang, sebelumnya pada tanggal 20 Desember, pasien mengikuti diklat memadam dengan aktivitas jalan 10 km, jalan jongkok, lari, gulung-gulung, dan push up. Lalu setelah hari berikutnya, pasien mengeluhkan nyeri pada punggung bawah dan nyeri akan sangat terasa saat pasien membungkuk atau mengangkat barang atau mengambil barang dari bawah. Dan nyeri akan berkurang saat pasien beristirahat dengan tidur. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu, tidak memiliki riwayat penyakit dahulu. Penyakit penyerta, tidak memiliki riwayat pribadi. Pasien merupakan seorang pemadam kebakaran yang memiliki kegiatan fisik sehari-hari yang padat, dituntut untuk siaga setiap saat dan ditambah dengan latihan seperti diklat yang harus dijalani seperti berlari, squat jam, dan lain-lain. Riwayat keluarga, tidak memiliki riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya, anamnesis sistem kepala dan leher, pasien mengatakan tidak memiliki keluhan pusing atau kaku di kepala dan leher. Kardiovaskuler, pasien mengatakan tidak memiliki keluhan jantung, respirasi, pasien mengatakan tidak ada keluhan sesak nafas. Gastrointestinalis, pasien mengatakan tidak ada keluhan mual, muntah, dan gangguan BAB. Urogenitalis, pasien mengatakan tidak ada gangguan PAK. Muskuloskeletal, pasien mengatakan adanya nyeri pada punggung bawah dan tidak dapat membungkuk ataupun menegakkan badan secara maksimal. Nervorum, pasien mengatakan tidak ada keluhan nyeri menjalar. Selanjutnya,
Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, temperatur 35,3 derajat Celcius, tinggi badan 183 cm, berat badan 89 kg. Inspeksi statis saat berdiri, duduk, ataupun tidur terlentang, pasien tampak normal. Kedua bahu tampak simetris, tidak ada kemerahan pada punggung bawah, tidak tampak adanya odem pada punggung bawah. Dinamis, pasien datang dengan berjalan tanpa bantuan, tampak saat berjalan. Pasien seperti menahan nyeri saat akan duduk atau merubah posisi lainnya. Pasien tampak seperti menahan nyeri. Palpasi, tidak terdapat perbedaan suhu lokal pada punggung bawah, adanya spasme pada otot latissimus dorsi, erector spinae, dan rectus abdominis. Tidak terdapat odem pada punggung bawah, adanya nyeri tekan pada punggung bawah. Perkusi tidak dilakukan, auskultasi dalam batas normal. Gerakan dasar, gerakan aktif pada sendi lumbar. Gerakan fleksi ekstensi, rumnya terbatas, terdapat nyeri. Set fleksi dekstra, set fleksi sinistra, rumnya full rom, terdapat nyeri. Gerak pasif, fleksi ekstensi, rumnya terbatas, terdapat nyeri dan dengan anvil firm. Set fleksi dekstra dan sinistra, rom full rom, nyeri, anvilnya elastik. Gerak isometrik melawan tahanan, fleksi ekstensi, tahanan minimal dengan nyeri. Set fleksi dekstra sinistra dengan tahanan maksimal, terdapat nyeri. Pemeriksaan nyeri dengan NPRS, diam 0, tekan 3, gerak 5. Pemeriksaan rom menggunakan Skumber test. Pemeriksaan MMT, pada lumbal, fleksi dan ekstensi nilai 4. Set fleksi dekstra sinistra dengan nilai 5. Pemeriksaan antropometri tidak dilakukan. Kognitif, pasien mampu menceritakan dan mengingat kembali perjalanan penyakitnya, juga mampu berkomunikasi dengan baik. Intrapersonal, pasien memiliki semangat dan keinginan yang besar untuk sembuh dengan rajin mengikuti terapi sesuai jadwal. Interpersonal, pasien mampu bersikap kooperatif dan bisa memahami instruksi yang diberikan oleh terapis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nata. Baik, terima kasih Mbak Reva. Sekarang saya lanjutkan ya. Yang pertama yaitu kemampuan fungsional dasar. Pasien mampu merubah posisi dari tidur terlentang ke miring atau sebaliknya, tidur ke posisi duduk, dan duduk ke berdiri secara normal namun dengan disertai rasa nyeri pada punggung bawah. Kemudian aktivitas fungsional, pasien masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan dan bersih diri secara mandiri. Pasien juga masih melakukan pekerjaan sebagai seorang pemadam. Kemudian lingkungan aktivitas kerja pasien mendukung untuk kesembuhan pasien dengan memberikan izin pasien untuk pergi terapi sesuai jadwal yang telah diberikan. Kemudian pemeriksaan spesifik, yang pertama ada tes Patrick dengan hasil positif, kemudian ada SLR Braggart test dengan hasil positif. Kemudian ada diagnosa fisioterapi, yang pertama yaitu body structure dengan kode S770, adanya gangguan muskuloskeletal. Kemudian yang kedua ada body function dengan kode B289, adanya nyeri pada punggung bawah. Kemudian B240, adanya kelemahan otot latissimus dorsi, erector spinae, dan rectus abdominis. Kemudian ada B7800, spasma pada otot latissimus dorsi, erector spinae, dan rectus abdominis. Kemudian ada kode B7108 dengan keterbatasan ROM, fleksi, dan ekstensi. Kemudian yang ketiga ada activity dan participation, yaitu dengan kode D439, D439
D429 pasien sulit membungkuk, D4305 pasien sulit untuk mengangkat atau mengambil barang dari bawah dengan membungkuk. Kemudian dengan kode D4501 pasien belum mampu berjalan jauh lebih dari 10 km. Kemudian yang keempat yaitu ada environmental factor dengan kode E310 lingkungan kerja dan keluarga pasien mendukung untuk kesembuhan pasien. Selanjutnya yaitu rencana intervensi tujuan jangka pendek yaitu mengurangi nyeri dan spasme pada punggung bawah, meningkatkan RM pada punggung bawah, meningkatkan kekuatan otot latissimus dorsi, rectus spine dan rectus abdominis. Kemudian jangka panjangnya melanjutkan tujuan jangka pendek meningkatkan kemampuan fungsional dan aktivitas fisik secara mandiri. Kemudian teknologi yang terpilih yaitu ada SWD diberikan dengan tujuan untuk merelaksasikan otot dan dengan vasodilatasi yang diberikan. Kemudian ada tes diberikan dengan tujuan untuk mengaktifasi saraf untuk memblokir rasa nyeri yang timbul ke otak sehingga nyeri dapat berkurang. Kemudian ada terapi latihan yaitu William Flexi Exercise diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsional dan peningkatan otot pasien. Kemudian ada edukasi, pasien dianjurkan untuk pemanasan sebelum melakukan olahraga atau latihan. Pasien dianjurkan untuk men-stretching punggung bawah saat merasakan nyeri. Home programnya lakukan latihan William Flexi Exercise seperti yang telah terapis ajarkan untuk dilakukan di rumah. Pasien dianjurkan untuk memproses punggung bawahnya dengan air hangat kurang lebih 15 menit dari nyeri dirasakan. Kemudian selanjutnya Mbak Putri. Kemudian ada rencana evaluasi nyeri dengan NPRS, evaluasi peningkatan otot dengan MMT, evaluasi spasme dengan palpasi, kemudian evaluasi peningkatan RM dengan scuba test. Selanjutnya Mbak. Ada penata laksana fisioterapi yang pertama TENS yaitu persiapan alat. Pastikan TENS sudah terhubung ke listrik dan siap digunakan. Persiapan pasien tengkurap di atas tempat tidur senyaman mungkin. Penata laksanaan. Tempelkan 2 elektroda pada punggung bawah samping kanan dan kiri. Atur waktu 15 menit dan intensitas sesuai dengan toleransi pasien. Kemudian kontrol setiap 5 menit sekali. Matikan tes jika sudah selesai. Lepaskan elektroda, rapikan alat, dan kembalikan ke tempat semula. Kemudian ada SWD, yaitu yang pertama persiapan alat. Pastikan SWD sudah terhubung listrik dan siap digunakan. Kemudian persiapan pasien. Posisikan pasien tengkurap di atas tempat tidur senyaman mungkin. Kemudian penata laksanaan. Letakkan 2 pad elektroda SWD pada punggung bawah, sisi kanan dan kiri pasien. Atur waktu selama 10 menit dengan intensitas 45 watt dan kontrol setiap 5 menit sekali. Matikan SWD jika sudah selesai. Lepaskan elektroda SWD, rapikan alat, dan kembalikan SWD ke tempat semula. Kemudian ada terapi latihan, yaitu yang pertama William Flexi Exercise, persiapan pasien, posisikan pasien terlentang di atas tempat tidur senyaman mungkin, jelaskan prosedur dan tujuan pemberian latihan. Kemudian penata laksanaan terapis menginstruksikan pasien untuk menekuk kedua kakinya, lalu instruksikan pasien untuk mengangkat sedikit pantatnya dengan terapis mempalpasi bagian pelvik atau perut bawah dan punggung bawah. Kemudian lakukan pengulangan sebanyak 10 kali dan tahan selama 5 detik. Selanjutnya yaitu single knee to chest, terapis menginstruksikan pasien untuk menekuk kedua kakinya, lalu instruksikan pasien untuk menggerakkan fleksi trunk disertai dengan fleksi salah satu lututnya ke dada dan kedua tangan mencapai hamstring. Kemudian dilakukan secara bergantian antara lutut kanan dan kiri, tahan gerakan selama 5 detik, lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Double knee to chest, yaitu terapis menginstruksikan pasien untuk menekuk kedua kakinya, kemudian instruksikan pasien untuk menggerakkan fleksi kedua lutut ke arah dada disertai fleksi trunk dan kedua tangan saling bertautan di belakang hamstring. Tahan gerakan selama 5 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Selanjutnya evaluasi. Setelah mendapatkan 2 kali treatment fisioterapi, didapatkan hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Evaluasi nyeri dengan NPRS. Yang pertama nyeri diam pertemuan pertama 0, kedua 0, gerak pertemuan pertama 3, kedua 3, tekan 5 dengan pertemuan kedua 5. Selanjutnya ada peningkatan kekuatan otot dengan MMT. Pertemuan pertama pada gerakan fleksi dan ekstensi itu 4, pertemuan kedua 4. Untuk set fleksi dekstra dan sinistra yang pertemuan pertama itu 5, pertemuan kedua yaitu 5. Hasil evaluasi akhir pasien atas nama Tuan A seusia 24 tahun dengan diagnosa fisioterapi adanya nyeri pada punggung bawah, spasme pada otot latissimus dorsi, erector spine, dan rectus abdominis, serta kelemahan otot latissimus dorsi, erector spine, dan rectus abdominis, juga keterbatasan gerak fleksi dan ekstensi lumbal. Setelah mendapatkan terapi sebanyak 2 kali treatment, dapatkan hasil bahwa belum tanpa adanya perubahan yang signifikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kata yang salah ataupun ucapan yang kurang mengenakan dan sinyal yang buruk, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.